Bunga, tolong susunya disusun yang rapi ya. Siap, Bu. Loh, Bang WP, kok mukanya kusut begitu? Aduh, Bi, saya ini lagi pusing. Pusing kenapa? Saya mau minjem modal ke bank buat ganti motor. Motor saya udah tua, sering mogok. Wah, bagus dong, Bang. Iya, bagus. Tapi ditanya sama petugas, Bang, saya punya NPWP apa enggak? Terus? Ya, saya jawab nggak punya. Waduh, terus gimana, Bang? Katanya, kalau ada NPWP, proses administrasinya lebih lengkap. Nah, saya jadi bingung. Sebenarnya, NPWP itu buat apa sih? Wah, lagi ada apa ini? Nah, pas banget nih Pak Ajak dateng. Jadi gini Pak, sebenarnya NPWP itu buat apa sih? Wah, kebetulan banget nih. Menarik buat dibahas pertanyaannya Bang WP. Tapi sebelumnya Bang WP pernah nggak lihat KTP? Ya pernah lah Pak, masa enggak? Pak Ajak gini pertanyaannya. Kalau KTP itu identitas penduduk. Iya, saya tahu. Kalau NPWP itu identitas perpajakan. Oh, Jadi, fungsi utama NPWP adalah sebagai nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Sesuai pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP merupakan tanda pengenal atau identitas wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Berarti kayak tanda pengenal tapi versi pajaknya ya, Pak? Betul sekali, Bung. jadi pemerintah bisa tahu ya siapa aja yang udah terdaftar sebagai wajib pajak. Nah, Bang WP udah mulai pinter nih. Tepat banget Bang WP. Tapi saya masih penasaran nih Pak. Sebenarnya apa manfaatnya buat saya? Manfaatnya ya banyak, Bang. Contohnya apa, Pak? Contohnya pertama, itu mempermudah urusan administrasi keuangan. Misal Bang WP mengajukan kredit ke bank, pembiayaan usaha, atau pengajuan tertentu yang membutuhkan data perpajakan. Oh, jadi kemarin Bang nanya NPWP bukan karena iseng ya? Yang enggak lah Bang, pasti ada alasannya itu. Terus, apa lagi, Pak, manfaatnya? Nah, manfaat yang kedua, ini memudahkan pelaporan dan pembayaran pajak. Terus, yang ketiga, NPWP diperlukan agar seseorang dapat menggunakan berbagai haknya sebagai wajib pajak. Contohnya apa Pak? Jadi gini Bang, misal suatu saat ada kelebihan bayar pajak, bisa mengajukan pengembaliannya, atau menggunakan berbagai layanan perpajakan lainnya yang disediakan pemerintah. Oh, jadi NPWP bukan cuma buat bayar pajak aja ya, Pak? Iya Bi, makanya kalau memang udah memenuhi syarat, lebih baik memiliki NPWP. Berarti NPWP bukan cuma kartu aja ya, Pak? Betul bijak, NPWP juga menunjukkan bahwa kita menjalankan kewajiban sebagai warga negara dengan tertib. Nah, sekarang nih pertanyaan paling penting. Apa sih Bang? Kapan sih sebenarnya seseorang harus membuat NPWP? Nah, ini yang sering disalahpahami. NPWP dibuat ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Biasanya, ketika sudah memiliki penghasilan atau menjalankan kegiatan usaha yang mengharuskan dirinya terdaftar. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang KUP, NPWP wajib dibuat ketika seseorang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak. Syarat subjektif artinya kamu adalah orang pribadi yang tinggal di Indonesia. Syarat objektif artinya kamu sudah punya penghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak, atau yang sering kita dengar PTKP.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Jadi, begitu kita mulai kerja, usaha, atau memiliki penghasilan dari pekerjaan bebas, kewajiban pendaftaran NPWP itu muncul. Kalau masih sekolah seperti Bunga, Belum perlu. Tapi, kalau Bunga udah punya penghasilan sendiri, misal nih dari syuting atau jadi konten kreator, penghasilannya tetap kena pajak. Bedanya, kalau belum 18 tahun, pajaknya dilaporkan orang tua. Digabung dalam SPT tahunan mereka, sesuai pasal 8 Undang-Undang PPH yang diperbaharui terakhir melalui Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Syukurlah. Tapi, nanti kalau udah bekerja atau memiliki usaha sendiri dan memenuhi semua syarat, NPWP wajib didaftarkan paling lambat 1 bulan sejak mulai kerja. Jika kita memiliki usaha, atau bagi karyawan paling lambat akhir bulan berikutnya, setelah penghasilan sudah melebihi PTKP sesuai Per 7 PJ tahun 2025. nah kalau saya yang udah kerja jadi ojek online, Nah, berarti syarat objektifnya sudah terpenuhi, Bang. Tapi, kalau penghasilannya masih di bawah 54 juta dalam setahun, Bang WP tidak terutang pajak. NPWP tetap didaftarkan secara sukarela karena sering dibutuhkan untuk keperluan lain seperti contoh tadi. berarti saya harus mulai cari informasi nih. Itu baru namanya warga yang bijak. Sekarang saya paham, NPWP itu identitas perpajakan. Manfaatnya untuk berbagai urusan administrasi dan perpajakan. Dan dibuat ketika sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Nah, sekarang Bang WP udah lulus pelajaran hari ini. Nah, hadiahnya kopi 1 gelas buat Pak Ajak. Kalau saya, hadiahnya gorengan aja, Bi. Lah, ujung-ujungnya makanan lagi. NPWP merupakan identitas wajib pajak yang digunakan dalam administrasi perpajakan. Memiliki NPWP dapat memudahkan berbagai urusan perpajakan dan administrasi lainnya. Daftarkan diri apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Paham NPWP, lebih mudah urusan perpajakan.